Shalom saudara-saudara, selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum itu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, yang saya percaya urapan-Mu ada di tengah-tengah kami, di hati kami, untuk menjelaskan lebih lanjut, lebih dalam tentang firman yang kami akan bahas hari ini, khususnya mengenai iman. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami lebih daripada apa yang kami duga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Nah, hari ini saudara, tema yang diketengahkan di tengah-tengah kita adalah mengenai iman, saudara. Nah, berbicara mengenai iman, itu di Alkitab sangat luas sekali. Bahkan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu pun, semua harus didasarkan dengan iman. Nah, hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana iman itu supaya kuat. Judul yang diketengahkan di tengah kita adalah kekuatan iman, atau iman yang sejati, iman yang hidup. Nah, lebih dulu saya ingin tanya kepada saudara, ya, siapa di antara saudara yang menonton atau yang melihat streaming ini, video ini, yang merasa atau yakin punya iman? Saudara boleh lambaikan tangan. Sayang saya nggak bisa melihat, tapi saya percaya, saya berharap saudara yang mendengar, saudara sudah punya iman semua. Ya, nah hari ini saudara, tema yang diketengahkan berkenaan dengan tema-tema beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang iman yang mengalahkan dunia. Kalau saudara punya iman, saudara mesti pernah mengalami kemenangan atas dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah, iman yang mengalahkan dunia, dunia yang dikalahkan itu apanya? Dunia kan begitu luas, di mana kita tinggal juga namanya dunia. Nah, saya akan garis besarkan dua hal saja. Dunia itu biasanya menyodorkan dua hal kepada kita. Pertama-tama dia memberikan kesenangan dengan berbagai cara. Misalnya disodorkan atau ditawarkan mendapatkan uang dengan berbagai cara, dengan menghalalkan semua cara. Itu bagi saya godaan, ya. Atau ada juga dunia ini, karena memang kita tinggal bukan di sorga, bukan di Taman Firdaus, kita di dunia yang sudah rusak ini. Sorga tidak kita bisa merasakan di sini, tapi dunia itu biasanya memberikan kesulitan kepada kita. Nah, dua hal ini saja, godaan atau cobaan. Ini yang kita akan bahas menit-menit ke depan untuk kita bisa menang atas semua hal ini. Nah, sebelumnya saudara, saya ingin berbicara mengenai satu jenis iman, karena di Alkitab ada banyak jenis iman. Ya, kalau saudara bisa melihat dengan teliti di Alkitab, iman tidak hanya satu jenis. Iman itu berbagai ukuran, berbagai level, dan berbagai nama. Ya, nah misalnya saya ingin kasih tahu kepada saudara, Rasul Paulus, saudara kenal Rasul Paulus yang menulis banyak surat ya di dalam kitab Perjanjian Baru. Rasul Paulus banyak menginjili orang non-Yahudi. Memang dia didesain oleh Tuhan, disetting oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menyelamatkan orang-orang non-Yahudi. Ya, apa yang dia lakukan? Dia menginjil kemana-mana. Dia buka pos PI, dia buka gereja di mana-mana. Dia banyak mengumandangkan atau dia banyak mentengahkan satu tema iman yang namanya iman yang menyelamatkan. Karena apa? Karena banyak yang belum selamat di dalam Tuhan, yang dinamakan dengan salvation faith. Di dalam kitab Roma, dia banyak mengupas begitu dalam sekali tentang iman ini. Sampai Martin Luther dia mengatakan hanya imanlah yang bisa menyelamatkan kita. Nah, itu namanya jenis iman yang menyelamatkan. Beda dengan rasul yang namanya Rasul Yohanes. Rasul yang dikatakan dijuluki dalam kitab sebagai rasul yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, karena dia mengalami kasih yang luar biasa dari Tuhan, dialah satu-satunya rasul menurut saya yang berhasil menjelaskan bagaimana hubungan umat dengan Tuhannya yang digambarkan dengan baik sekali seperti pokok anggur. Ya, 3 surat terakhir yang dia tulis, saudara, itu banyak juga berkenaan dengan yang namanya buah iman, yang namanya kasih. Nah, sekarang kita mau bahas, dan ayat tema yang diusung di kita adalah diambil dari kitab Yakobus. Menarik tentang Yakobus, saudara, saudaranya Tuhan Yesus ini. Dia menulis surat kitab Yakobus bukan untuk orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Bukan orang-orang yang baru bertobat, bukan orang-orang yang baru dibaptis. Ya, ini Yakobus adalah seorang gembala sidang, beda dengan Rasul Paulus. Dia seorang gembala sidang yang harus mendewasakan, membina sidang yang ada di Yerusalem. Saudara bisa bayangkan, ketika Yerusalem baru dirintis pertama-tama di Kisah Rasul pasal yang kedua, setidaknya ada 3.000 orang jemaat mula-mula. Ketika Yakobus itu dia mengembalakan sidang,
terjadi peralihan kepemimpinan di Yerusalem, pastilah sudah puluhan ribu jemaatnya. Dan ini satu beban yang cukup berat bagi Yakobus. Itulah sebabnya kitab Yakobus adalah khusus untuk pembinaan, pengembalaan orang-orang Kristen yang mau naik level di dalam kekristenannya. Nah, kitab Yakobus ini mengatakan banyak mengenai iman yang kadang-kadang disalah tafsirkan oleh kebanyakan orang yang dinamakan sebagai iman yang menyelamatkan. Bukan. Bahkan Martin Luther, seorang reformator juga, dia mengatakan kitab Yakobus lebih baik kita singkirkan saja karena ini berbeda temanya. Ini bukan perlu disingkirkan, tapi perlu dijelaskan lebih dalam lagi. Karena ini adalah surat penggembalaan. Nah, tema hari ini, tadi saya sudah katakan, adalah kekuatan iman atau iman yang hidup atau iman yang sejati. Nah, saya pernah satu kali saudara meliput satu artis, saudara. Ya, saya tidak sebutkan nama artis karena saya punya majalah praise, majalah musik. Artis ini punya suara yang cukup bagus. Nah, dia membuat satu album sebagai ucapan syukur dia atas kesembuhan yang dialami. Dia pernah sakit kanker katanya, kepalanya, rambutnya sudah botak, kemudian rambutnya sudah cukup bagus, orangnya cantik sekali. Lalu dia membuat satu album dan dia suaranya bagus sekali. Setelah itu saya dengar dia diundang oleh persekutuan dan gereja-gereja di Jakarta ini. Cukup banyak sekali yang mengundang dia. Terjadi KKR di mana-mana dia ada, dia kesaksian begitu semangat. 6-7 bulan kemudian, saya dengar dari staf saya, orang ini, saudara, artis ini, katanya agak kecewa dengan Tuhan. Saya bilang, kenapa? Karena dia sakitnya kambuh lagi, Pak. Dengar-dengar dia tidak mau menyebut nama Tuhan Yesus. Apa dia murtad? Ya mungkin murtad atau mungkin enggak, kita tidak tahu. Tapi dia sangat kecewa sekali. Lepas dari kita menghakimi orang seperti ini, bahwa di tengah-tengah kita, dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemui kasus yang mirip-mirip seperti ini. Itulah sebabnya khotbah ini begitu penting bagi orang Kristen yang mau imannya dikuatkan. Imannya supaya menjadi iman yang sejati. Iman yang hidup. Nah, hari ini saudara, kita akan buka dalam kitab Yakobus pasal 1, saudara, ayat yang kedua dan yang ketiga. Iman yang sejati itu, atau iman yang hidup itu, iman yang kuat itu harus melalui suatu ujian. Dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 1, ayat yang kedua dan yang ketiga, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, ayat 3 menandaskan kepada kita syarat supaya saudara punya iman yang sejati, syarat supaya saudara punya kekuatan iman yang kuat adalah harus melalui suatu ujian. Nah, diuji sama apa? Ayat 2 memberitahukan kepada kita, diuji dengan berbagai-bagai pencobaan. Nah, saya lebih dulu menjelaskan tentang arti pencobaan atau apa jenis pencobaan. Ya, saya akan ringkas di Alkitab, saudara, ada banyak pencobaan yang disodorkan, dipaparkan, dijelaskan. Tapi saya akan ringkas pencobaan sebenarnya dibagi menjadi dua macam, saudara. Ya, pertama-tama saya katakan namanya pencobaan yang enak dan pencobaan yang tidak enak. Nah, pencobaan yang enak ini namanya juga pencobaan enak, berarti pencobaan ini rasanya enak, bukannya tidak enak. Misalnya, saudara, tadi saya sudah katakan di awal khotbah saya, ada orang disodorkan uang dengan berbagai cara. Yudas Iskariot disodorkan seperti ini. Enak gak dapat uang banyak? Enak secara daging. Tapi dengan berbagai cara. Orang ini dikategorikan sebagai orang yang jatuh dalam Tuhan. Ada orang yang mau mendapatkan jabatan dengan berbagai cara juga. Ada orang yang mau mendapatkan seks juga dengan berbagai cara. Saya ingat di Alkitab ditulis, Yusuf dia menang atas pencobaan yang enak ini. Yesus waktu di padang gurun dicobai juga dengan pencobaan yang enak oleh iblis. Karena apa? Karena iblis menjanjikan kepada Yesus kekayaan seluruh dunia, kemewahannya akan diberikan kepada Yesus kalau Yesus menyembah iblis. Tapi Yesus adalah orang yang hebat, memberi contoh kepada kita, dia menang atas pencobaan yang enak ini. Ada lagi yang kedua, pencobaan yang tidak enak. Nah, pencobaan yang tidak enak, namanya juga tidak enak, pasti bentuknya itu macam-macam yang tidak enak. Penderitaan, masalah, dan sebagainya. Saya akan mulai dari mana? Dari mana saja kita bisa mulai. Misalnya dari kesehatan. Saya lihat ada orang-orang tertentu, saudara, di hidup ini, dia sudah makan makanan yang organik, sudah bersih, sebelum makan dia cuci tangan lebih dulu, bahkan dia sudah berdoa lebih dulu. Masih juga
sakit, bahkan banyak yang meninggal gara-gara makanan. Ada orang Kristen yang sakit kemudian didoakan oleh pendeta, bukan tambah sembuh, tambah parah. Nah, ini bagi orang yang mengalaminya, saya namakan sebagai pencobaan yang tidak enak. Dalam hal apa saja, dalam hal hubungan misalnya, orang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi atau diputuskan oleh orang yang kita cintai. Suatu kali saudara, pada waktu saya masih remaja dulu saudara, katakanlah youth ya, sudah dewasa, ada seorang pemudi ya, teman kami saudara, datang kepada kami dan dia agak sedih mukanya. Diceritakan begini ya, saya heran ini dengan pacar saya baru memutuskan hubungan dengan saya ya, berakhir hubungan mereka karena gara-gara pelayanan saudara. Aneh gak ada orang seperti itu. Dia sudah cukup lama, berbulan-bulan di ultimatum oleh pacarnya, jangan sampai pacarnya ini saudara mendapatkan kesulitan karena dia ini pelayanan. Pacarnya sudah nggak setuju dia pelayanan, tapi dia tetap pelayanan. Teman saya ini akhirnya diputusin. Nah, bagi teman saya ini, diputusin pacar, ditinggal oleh orang yang dikasihi, itu adalah percobaan yang tidak enak. Ada banyak sekali masalah ekonomi, mungkin COVID-19 ini membawa dampak juga kepada kita semua. Setidaknya kalau saudara nggak di PHK, pemasukan pasti berkurang saudara. Nah, ini namanya pencobaan yang tidak enak. Nah, saya percaya ayat 2 yang ditulis oleh kitab Yakobus di sini, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbahagialah apabila kamu jatuh. Tentulah di sini yang dimaksud bukan pencobaan yang enak. Masa Yakobus dia mengatakan ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan yang enak. Ya udah enak, ya nggak perlu bahagia lagi, memang sudah bahagia secara daging, saudara. Pastilah yang dimaksud Yakobus adalah pencobaan yang tidak enak di sini, berbagai kesulitan bentuknya. Nah, ini yang saya akan ekspos kepada saudara, dan ini jadi bahan atau materi Tuhan, saudara, untuk menguji iman saudara, supaya jelas kualitas iman saudara itu iman yang kuat, iman yang hidup, iman yang sejati, atau iman yang palsu. Ya, ada orang merasa, saudara, ada orang yang dia mau lulus ujian, mau lulus, saudara, tapi tidak mau ikut ujian. Ya, di Amerika beda dengan di Indonesia. Saya dengar di Amerika, kalau orang mau mendapatkan SIM, ya, surat izin mengemudi, dia harus ikut ujian, teori dan praktek harus. Kalau di sini kan bisa langsung saja dia bayar dan sebagainya. Kalau saudara sudah bisa mengemudikan mobil atau motor, nggak masalah. Tapi kalau saudara baru awal-awal mengemudikan mobil, baru belajar, mentok sono, mentok sini, kemudian saudara nembak, maka SIM itu dinamakan SIM aspal ya, asli tapi palsu. Banyak orang Kristen yang modelnya seperti ini. Di omongannya atau di pelayanannya seperti orang yang dewasa rohani, seperti orang yang imannya luar biasa, tapi sebenarnya kenyataannya itu palsu. Nah, hari ini kita akan bongkar habis, saudara, tentang iman yang hidup itu bagaimana, iman yang sejati itu yang bagaimana. Menarik disimak. Ayat yang kedua, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, kata apabila kamu jatuh, kata apabila itu bukan dipakai kata if dalam bahasa Inggris. Biasanya kan kalau dalam bahasa Inggris dipakai kata if, apabila atau jikalau, itu pengandaian, permisalan. Kalau pengandaian ini bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Misalnya, saudara ya, andai kata kita punya umur ya lebih dari 1000 tahun, tapi kan bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Banyak tidak terjadi aja kalau pengandaian. Tapi yang dipakai di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua ini untuk apabila itu dipakai kata when. When ye fall into. Apabila ya. Tapi terjemahannya bukan ketika. Jadi kata apabila ketika diterjemahkan kata when, ini akan diterjemahkan secara literal seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan manakala atau kapanpun kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya soal waktu saja. Kapanpun. Kata kamu jatuh, memang pencobaan ini kita tidak cari. Seperti yang Yesus ajarkan, jauhkanlah aku dari pencobaan. Tapi ini kan sebenarnya pencobaan tiba-tiba datang aja kepada kita. Kadang-kadang bukan hanya 1, 2, bertubi-tubi datang kepada kita. Ingat, ketika datang pencobaan, Tuhan sedang menyediakan waktu bagi saudara dan saya untuk diuji imannya. Karena dia memberi kesempatan kepada kita untuk naik level, bertambah
tambah ukuran iman kita. Puji nama Tuhan. Mungkin di antara saudara yang berkata begini, kalau soal waktu ujian itu, kalau soal waktu pencobaan dan masalah, maka saya nggak mau jadi orang Kristen. Ini masalahnya saudara bukan hanya jadi orang Kristen dan tidak. Kita memang sudah hidup ya di dunia yang dinamakan Alkitab di mana manusia jatuh dalam dosa. Adanya penderitaan, sakit, kematian nggak bisa kita singkirkan, saudara. Nanti di sorga tidak ada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kita masih hidup di dunia. Saudara nggak jadi Kristen pun, saudara kan juga mengalami berbagai kesulitan. Hanya bedanya Kristen dan yang bukan Kristen adalah di Kristen saudara ketemu atau diberitahu masalah itu harus keluarnya bagaimana, solusinya bagaimana. Nah, hari ini yang kita akan kupas. Nah, hal yang kedua saudara, mengenai ujian. Ketika orang ujian pasti tujuannya ada dua, ya. Hasilnya ada dua, lulus atau tidak lulus. Saudara merasa gak kalau saudara diuji sebenarnya cuma ada dua kans, ya, lulus atau tidak lulus. Nah, yang tidak lulus dalam ujian hidup, ciri-cirinya disebutkan di dalam kitab Yakobus pasal 1, saudara, ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, ya, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ciri-ciri orang yang tidak lulus, dia selalu mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Makanya Yakobus dalam ayat yang ke-13 dia mengatakan, apabila ia seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan datangnya dari Allah. Nggak adil Allah itu. Kenapa dia kasih seperti ini? Ya, dia dikte Allah, bagaimana dia ngajarin Allah bagaimana supaya bisa mengatasi masalah ini berlalu. Ini bukannya dia datang kepada Tuhan, Tuhannya yang disuruh-suruh sama dia. Nah, ayat 13 menunjukkan kepada kita ada orang-orang tertentu, ya, orang Kristen yang sudah cukup lama, ya, menjadi orang Kristen yang sudah cukup pelayanan. Ada juga orang yang tak lulus. Ciri-cirinya seperti ini. Dia selalu ngomel, menyalahkan Tuhan, seperti yang saya sebutkan contoh di awal khotbah saya itu. Nah, yang kedua, ada orang Kristen yang lulus. Berbicara lulus, saya bagi di dua jenis, saudara. Ya, saya akan kupas sedikit di sini. Pertama-tama, orang Kristen yang lulus itu, ada orang Kristen yang lulus karena nyontek. Saudara tahu nyontek kan? Saudara pernah mengalami nyontek gak? Namanya nyontek apa? Ada soal, memerlukan jawaban. Kalau jawabannya itu dapat dari orang lain, itu namanya apa? Nyontek. Kalau jawabannya itu kita cari sendiri, apalagi jawabannya isi, kita mesti cari sendiri, maka kalimat yang kita sebutkan di situ adalah kalimat kita bukan kopas dari orang lain. Nah, artinya apa dalam kehidupan orang yang lulus tapi nyontek? Ini orang yang biasa, sedikit-sedikit dia punya masalah datang kepada pendeta. Masalahnya cuma kecil, dimusuhin sama orang saja, ya, nggak diajak ngomong saja, sudah konseling sama pendeta. Boleh nggak? Boleh saja. Mungkin orang ini lulus karena pendeta akan memberitahukan jawabannya. Pendeta akan memberitahukan solusinya. Tapi coba lihat, ya, beberapa waktu kemudian ketika orang ini punya masalah, apa yang terjadi? Pasti akan cari pendeta yang sama. Itu satu orang. Kalau jemaatnya ada 100 bagaimana? Kalau jemaatnya ada ribuan bagaimana? Pendetanya bisa mati muda, saudara. Saya nggak mengajarkan saudara nggak menghargai pendeta untuk minta pendapat mereka, tidak. Tapi ada kalanya, saudara, untuk meningkatkan kedewasaan saudara, ujian itu harus kita selesaikan sendiri bersama dengan Tuhan. Makanya ada jenis lulus yang kedua. Nah, jenis lulus yang kedua ini dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan, mendapatkan penghargaan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi, yang kedua dikatakan di Alkitab, saudara, ada orang-orang tertentu, dia melalui ujian tegar sekali, hebat sekali. Sebab itu, Tuhan menjanjikan dia mendapatkan satu penghargaan, award, mahkota kehidupan. Tuhan sudah siapkan orang-orang seperti ini. Puji nama Tuhan. Ya, orang-orang seperti ini paling tidak melalui ujian, kalau orang sudah lulus ujian, setidaknya saya baca di kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dan yang keempat, ada dua hal, ya, untuk bisa melacak, menilai saudara itu sudah lulus atau tidak, saudara dapatkan semacam ijazah dari Tuhan. Ada dua hal. Pertama-tama, Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga.
Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi pertama-tama, saudara, kalau orang lulus, apalagi lulusnya dikatakan di ayat yang ke-12 mendapatkan penghargaan dari Tuhan, mau tidak mau, dia mempunyai suatu sifat, terbentuklah satu sifat yang namanya tekun. Ya, dalam bahasa Inggrisnya ketekunan ini dalam King James diterjemahkan patience, ya, kesabaran. Jadi kesabaran sama ketekunan menurut kitab Yakobus bukan diminta, tapi didapat atau hasil dari saudara lulus ujian. Saudara jadi nggak bisa saudara minta kepada Tuhan begini, ketika saudara diuji sama Tuhan, minta saya kesabaran ya. Ya caranya seperti itu. Dia kasih materi, dia kasih bahan ujian kepada saudara agar saudara tekun dan bertahan di situ. Ya. Dalam terjemahan New American Standard Bible, kata ketekunan diterjemahkan dengan bagus sekali ya. Kata ketekunan diterjemahkan dengan endurance. Ya, endurance itu artinya apa? Daya tahan, keteguhan. Ya, saya gambarkan seperti orang yang push up begitu, orang yang tangannya dan kakinya ke bawah begitu. Kemudian tapi push up-nya ini saudara pakai satu tangan, saudara, mungkin tangan kiri atau tangan kanan, atau dia tidak push up namanya, dia diam saja begitu, saudara. Atau orang yang angkat barbel lebih berat daripada berat badannya dengan menit yang cukup lama. Nah, itu namanya endurance atau itu namanya hupomone. Ayat 12 juga tadi sudah kita bahas, sudah kita saya kutip, berbahagialah orang yang bertahan. Hupomone juga jadi hupomone ada banyak sekali disebutkan di dalam kitab Yakobus ini. Dua di antaranya sedang kita bahas ini. Apa arti hupomone? Secara literal hupomone artinya bertahan untuk bertahan. Karena memang pencobaan atau kesulitan kan tidak hanya sehari dua hari, cukup lama. Tapi saya terjemahkan. Ya, saya akan menjelaskan hupomone itu sebenarnya apa artinya. Hupomone itu adalah kemampuan untuk bertahan dalam kesukaran dan mengubah kesukaran itu menjadi berkat atau keuntungan bagi diri saudara sendiri. Itu hupomone. Nah, orang yang punya kemampuan seperti ini sangat sedikit. Ya, pertama-tama kalau dia mampu, dia akan bisa bertahan. Nah, kita namakan orang itu, wah kamu sabar ya. Padahal dia sudah luar biasa habis-habisan mengalami pencobaan itu. Yang kedua, yang Alkitab tulis dalam ayat yang keempat, Yakobus pasal 1 ini, yang kita dapat melalui cobaan, ujian itu adalah, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dan yang kedua, yang kita dapat, kalau kita lulus dalam ujian hidup ini adalah, selain ketekunan, yang kedua itu, penyempurnaan hidup. Kita tahulah semua, masing-masing kita punya kelemahan. Nah, bagaimana cara Tuhan menyelesaikan kelemahan dan kekurangan kita? Ya melalui ujian itu. Ya, dikatakan tadi tak kekurangan suatu apapun. Kita mungkin masih banyak yang kurang kasih, kurang baik, ya, kurang sopan dan sebagainya. Dibersihkannya melalui apa? Melalui ujian itu. Tidak ada cara lain, tidak ada proses lain selain ini. Dikatakan dalam ayat yang keempat, menyempurnakan itu artinya menyucikan kita. Nah, saya baca di dalam kitab Yakobus, ya, pasal 1, saudara, misalnya ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi pencobaan itu, pencobaan yang enak tadi ini saudara, itu datangnya dari keinginan saudara sendiri. Itu keinginan daging. Nah, bagaimana cara menyempurnakan orang yang hidupnya seperti ini? Tadi saya sudah katakan, melalui ujian, cobaan. Makanya kita kenal kalau emas itu mau disebut sebagai emas yang sejati, emas yang murni, emas itu harus relakan dirinya masuk dan digodok di dalam suatu perapian yang panas sekali. Dia akan memisahkan emas ini dari kotoran-kotorannya. Waktu keluar emas ini, saudara, dari perapian itu, maka emas ini menjadi emas yang murni, ya, emas yang betul-betul tidak ada kekurangan lagi. Atau pokok anggur, kalau dia mau berbuah lebat, dia harus mau disiangin atau dipotong beberapa hal yang nggak penting dalam ranting-rantingnya. Nah, puji nama Tuhan. Makanya saya lihat ada satu tulisan seperti ini, iman yang kecil bisa membawa kita ke sorga.
Tapi iman yang besar dapat membawa surga ke dalam hidup kita. Kenapa? Ketika orang menghadapi ujian, dia mengalami bukan neraka yang dia sedang alami, tapi dia sedang menciptakan kesulitan itu menjadi berkat bagi diri dia sendiri. Maka itu dikatakan dalam kitab Yakobus, berbahagialah orang. Ya, hendaklah orang itu bersukacita. Ya, yang terakhir saudara, poin yang terakhir. Nah, biasanya poin yang terakhir ini adalah poin yang sangat penting bagi saya. Ya, ini tadi baru prolog khotbah saya, baru pendahuluan. Ini khotbah yang sesungguhnya adalah di poin yang terakhir ini, yaitu cara supaya lulus. Tadi kita sudah mengatakan bahwa iman harus diuji, hasilnya juga kita sudah bahas. Nah, sekarang kita mau bahas tentang caranya supaya lulus bagaimana. Nah, sebelum saya ingin berbicara lebih lanjut tentang cara supaya lulus ujian, saya ingin cerita sedikit tentang seorang jemaat yang sedang konseling dengan seorang pendeta tentang usahanya. Ya, jemaat ini sudah cukup lama merintis usahanya, sudah 5 tahun yang lalu. Dia bertanya kepada pendetanya seperti ini, Pak Pendeta, kenapa saya akhir-akhir ini usahanya kok agak menurun? Saya sudah 5 tahun usaha cukup berhasil. Pak Pendeta mungkin tahu ketika saya merintis, Pak Pendeta juga sudah mendoakan. Tapi kenapa akhir-akhir ini, bulan-bulan terakhir ini, usaha saya menurun? Apakah Tuhan tidak peduli lagi kepada saya? Nah, pendetanya ngajak berdoa, lalu dia memberitahukan begini, ya, mungkin, ya, Anda ini kurang banyak doa. Lalu jemaat ini mengatakan, doa? Saya sudah berdoa siang malam, Pak Pendeta. Bukan hanya untuk saya dan usaha saya, Pak Pendeta pun saya juga sudah mendoakan. Lalu yang kedua, pendetanya dia menjawab seperti ini. Kemungkinan kalau bukan doa, mungkin Anda lupa memberikan perpuluhan. Hah? Memberi perpuluhan? Kata jemaat ini. Saya tidak pernah telat, Pak. Bukan hanya memberi perpuluhan dan doa, saya juga serajin baca Alkitab. Jadi, Pak Pendeta tolonglah. Kira-kira Tuhan apa nggak peduli sama saya lagi? Pak Pendeta mulai bingung, saudara. Dia mulai mencari hikmat. Akhirnya dia temukan jawaban yang ketiga. Ya, dia tanya begini, Anda rajin ke gereja gak? Anda rajin ibadah gak? Apalagi di tengah-tengah COVID-19 seperti ini. Dia bilang, oh saya rajin ke gereja, Pak. Bukan hanya gereja Bapak doang, gereja tempat-tempat lainmu saya kunjungin. Bahkan setiap kali ada streaming, saya selalu menonton. Saya selalu melihat, saya terlibat di dalamnya. Jadi Bapak nggak usah sanksikan saya lagi, saya orang cinta Tuhan, Pak. Pendetanya mulai kehabisan jawaban, saudara. Akhirnya dia terakhir dijawab begini, ya mungkin Tuhan punya rencana lain ya untuk Anda. Mungkin Anda ingin dipanggil menjadi pendeta atau full timer. Jemaatnya marah, saudara. Apakah setiap orang yang jadi pendeta itu harus bangkrut lebih dulu, saudara? Ya, jadi saya lihat di sini pendeta kadang-kadang juga kehabisan akal untuk memberikan nasihat kepada jemaatnya, karena masalah itu begitu pelik sekali, saudara. Pendetanya terus berkata begini, udah ya Pak, sudah ya Pak, saya ingin memberitahukan kepada yang lain, atau saya ingin konseling yang lain lagi, karena jemaat lain sudah menunggu saya. Nah, ini sedikit cerita ekstrim, saudara, yang terjadi di kalangan antara jemaat dan pendetanya ketika punya masalah. Nah, itulah sebabnya cara supaya lulus tidak harus seperti nyontek seperti itu yang saya katakan tadi. Tapi dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ya, kalau Anda merasa kekurangan hikmat, bingung memutuskan yang mana yang betul, mana yang baik, apa yang dilakukan? Hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ayat 6 sampai yang ke-8 sebagai ayat tema kita adalah sebenarnya ayat yang menjelaskan bagaimana cara minta hikmat itu sendiri di ayat yang kelima. Ayat yang ke-6 dikatakan, hendaklah ia memintanya. Meminta apa? Meminta hikmat untuk bisa menemukan jalan keluar atas masalah kita. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, terus terang, kalau kita punya masalah
dan segala rasio sudah kita pakai untuk menyelesaikan masalah kita, kadang-kadang kalau kita minta satu pendeta atau satu orang yang kita anggap rohani, minta nasihat, ya, dan kita tidak cocok dengan nasihatnya, kita berpindah lagi kepada orang yang kedua, maka nasihatnya kemungkinan bisa berbeda. Kepada orang yang ketiga, nasihatnya juga berbeda lagi, ya. Semakin banyak kita minta nasihat, semakin banyak solusi yang ditawarkan, semakin kita menjadi orang yang bingung. Dikatakan di sini seperti gelombang atau seperti orang yang diombang-ambingkan. Mana yang benar nih? Solusi yang paling bagus adalah kita minta hikmat. Ya, perhatikan, waktu kita menghadapi masalah, Tuhan tidak hanya mengajarkan kita supaya kita menyingkirkan masalahnya. Ya, Dia menganjurkan kepada kita dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, agar kita yang kekurangan hikmat minta apa? Minta hikmat. Bisa orang sakit minta sembuh, bisa gak? Bisa. Minta yang pailit diberkati, bisa. Minta yang hubungan kurang bagus diberkati juga bisa. Apa saja bisa. Tapi dalam hal kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kelima, untuk pendewasaan rohani, jangan selalu apa yang kita minta itu diberikan. Sekali-sekali kita belajar, berlatih di dalam menghadapi pencobaan hidup ini. Caranya bagaimana? Ya, minta kekurangan. Kalau ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya. Saudara, ada statement yang cukup bagus yang saya ingin kutip, ya. Saudara mungkin pernah dengar, ada kalanya Tuhan menenangkan badai, tetapi ada kalanya Dia membiarkan badai mengamuk dan Dia pun menenangkan saudara. Nah, kata menenangkan saudara itu artinya bukan yang di luar yang diselesaikan, tapi yang ada di dalam diri kita. Caranya bagaimana? Yakobus pasal 1 ayat yang kelima mengatakan, mintalah hikmat kalau ada yang kekurangan. Apa itu hikmat sebenarnya? Saya akan definisikan hikmat itu adalah sebenarnya, hikmat itu beda dengan pengetahuan, ya. Pengetahuan kan kita bisa dapat dari belajar, tapi hikmat bukan dapat dari belajar, ya. Hikmat itu adalah menggunakan pengetahuan untuk kita bisa mengatasi masalah-masalah yang kita sedang alami sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Atau hikmat itu adalah cara pandang Tuhan yang kita dapati, saudara, atau kemampuan supaya kita bisa memandang masalah kita dari pandangannya Tuhan, supaya kita dapat menyelesaikan dari kacamata Tuhan sendiri. Makanya syarat pertama untuk kita bisa minta hikmat bukan hanya doa, tapi kita harus punya sikap. Dikatakan dalam Amsal pasal 9 ayat yang ke-10, pertama-tama orang itu harus takut akan Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, untuk menjadi bijaksana atau untuk mendapatkan hikmat, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jika engkau mengenal yang Maha Suci, engkau akan mendapatkan pengertian. Kenapa harus takut akan Tuhan lebih dulu? Karena penyelesaian masalah yang terbaik dalam hidup saudara itu belum tentu juga benar. Nah, hikmat itu akan menyelesaikan masalah saudara dari kacamata Tuhan. Ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya, yang punya Tuhan yang luar biasa. Saudara dan saya punya kans untuk bisa menang atas pencobaan karena kita punya Allah yang luar biasa. Apalagi Dia berjanji dalam kitab Yakobus, barang siapa yang minta, dia akan diberikan, dikabulkan. Dia tidak membangkit-bangkitkan karena itu kebutuhan kita pada saat kita dicobai. Saudara, saya ingin memberikan beberapa contoh, ya, supaya real dalam hidup kita. Saya ingin memberi contoh, misalnya siapa, ya? Dalam Perjanjian Lama, misalnya Yusuf. Yusuf adalah satu orang yang saya lihat kisahnya sungguh menyedihkan. Dia tidak salah apa-apa, lantaran dia sangat dicintai oleh papanya, saudara. Dia dimusuhi atau saudara-saudaranya iri hati, kemudian dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia dijual. Bahkan pertama-tama banyak mengusulkan dia dibunuh saja, dibuang ke sumur, nggak jadi, saudara. Lalu dia dijual ke orang Arab. Lalu dia sampai di Mesir, ya. Saudara juga tidak mau tahu apakah dia mati, apakah dia disiksa, tidak mau tahu. Yang penting dia dihilangkan dari keluarganya itu. Ini kan bukannya acting, saudara. Ini benar-benaran terjadi dan ini benar-benaran ekspresi kebencian saudara-saudaranya. Tapi apa yang terjadi? Ya, 13 tahun kemudian ketika Yusuf ketemu dengan saudara-saudaranya, apa yang dikatakan oleh Yusuf, ya? Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20, ini hikmat. Dikatakan begini, memang kamu semua ini, kakak-kakaknya, telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah
telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau Yusuf nggak punya hikmat, nggak mungkin dia berpikiran seperti ini. Pikiran yang normal adalah kalau orang dimusuhin, apalagi orang dijual, dilupakan, pasti kepahitan, saudara, membalas dendam. Saya percaya statement Yusuf ini bukan dikeluarkan atau bukan didapat pada waktu saudaranya datang. Ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun lamanya dia sudah bergumul. Dan dia sudah putuskan diri dia mendapat hikmat. Saya percaya Tuhan punya maksud yang baik. Walaupun dia belum pernah baca Roma 8:28, tapi isinya kurang lebih sama. Apa yang kamu reka-rekakan yang jahat terhadap aku, Tuhan sudah mereka-rekakan yang baik. Dan apa yang terjadi ketika Yusuf lulus dalam ujian karakter ini, pengampunan ini, dia naik level. Tuhan izinkan dia menjadi orang nomor 1 di Firaun setelah Firaun itu sendiri. Dia menjadi Perdana Menteri. Dan karena dia ada di situ, saudara, apa yang terjadi? 7 tahun lamanya ketika terjadi paceklik global dunia, Mesir dan bangsa Israel khususnya, saudara yang datang ke situ dalam bentuk saudara-saudaranya, diselamatkan. Ini salah satu manfaat hikmat ketika dia menyelesaikan masalah. Yang kedua, saya kasih contoh tentang Paulus. Karena Paulus banyak kita bicarakan tentang orang yang banyak pelayanan sekali. Dan banyak cara-cara yang dia sudah buat. Paulus, waktu dia masuk ke Efesus, saudara, dia punya satu tempat training untuk mentraining orang di situ selama 2 tahun. Dan apa yang terjadi? Di kitab Kisah Para Rasul pasal 19 dikatakan, selama dia mentraining itu, seluruh Asia kecil pada waktu itu dapat mendengar firman Tuhan. Dia bisa memenangkan Asia kecil dalam waktu yang singkat sekali. Kenapa? Ada banyak hal yang dia lakukan. Nah, di antaranya ayat 12 Kisah Rasul pasal 19 dikatakan, ada orang yang sakit, ada orang yang kerasukan setan datang kepada dia mungkin sedang repot. Dia berkata begini, saya punya sapu tangan. Ya, saya punya sapu tangan di sini ya. Nah, sapu tangannya seperti inilah. Ya, sapu tangannya ini, saudara, atau satu lap selendangnya ini, saudara, dia doakan lebih dulu, diurapi lebih dulu. Terus dia berkata kepada orang yang datang, coba kamu kasih sapu tangan ini kepada orang yang sakit. Tumpangkan tangan. Ya, tumpangkan sapu tangan ini kepada orang yang sakit. Dan apa yang terjadi? Kisah Rasul pasal yang 19 ayat yang ke-12 mengatakan, orang sakit sembuh. Dia nggak perlu datang, dia hanya perlu mengirimkan sapu tangan. Tapi yang kedua, saya lihat, kepada anak didiknya yang namanya Timotius, ketika Timotius dia mengeluh sakit pencernaan, saudara, sakit perut, ya, lambungnya. Lalu Paulus, saya lihat di Alkitab nggak pernah dia berdoa untuk Timotius. Bukannya dia tidak mau berdoa. Hikmat bagi Tuhan, hikmat yang Tuhan kasih kepada Paulus untuk menyelesaikan masalah Timotius beda dengan orang-orang di Efesus. Dia tidak memberikan juga sapu tangan yang pernah diberikan di Efesus kepada Timotius. Dia anjurkan Timotius seperti ini secara natural. Hendaklah engkau meminum anggur sedikit karena pencernaanmu bermasalah. Dan konon ceritanya, saudara, Timotius mungkin sampai akhir hidupnya dia minum anggur sedikit karena dia tahu diri, saudara, dia punya satu penyakit yang sulit sembuh. Bukan Tuhan tidak mau sembuhkan, tapi cara Tuhan berbeda dalam menyembuhkan penyakitnya Timotius. Nah, berbeda sekali dengan yang dialami oleh Paulus. Ya, ceritanya, saudara, Paulus ini sampai sekarang belum ada teolog yang bisa mengorek ini, tapi saya percaya dia punya satu penyakit atau satu kelemahan yang diistilahkan iblis yang menggocok dia, atau diistilahkan duri dalam daging. Dia katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 dan yang ke-9, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan menjawab apa? No. Boro-boro dia pakai sapu tangan untuk mendoakan diri dia sendiri. Ya, tidak ada jalan keluar. Tuhan tetapkan, udah, kamu tetap ya ada duri dalam daging selama hidup kamu. Apa yang terjadi? Paulus bisa saja mengeluh, tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia berdoa kepada Tuhan minta hikmat. Nah, hikmat ini berfungsi di sini. Kemampuan untuk bisa melihat masalah dari kacamata Tuhan dan menyelesaikan sesuai dengan apa maunya. Kemudian dikeluarkan statement di Korintus, apa yang dikatakan, saudara? Justru dalam kelemahanlah
Aku menjadi orang yang kuat. Puji nama Tuhan. Aku diizinkan seperti ini supaya aku tidak bermegah. Karena dia orang hebat, saudara. Tuhan kirimkan seperti itu untuk kepentingan, keselamatan, kebaikan Paulus sendiri. Jadi tiap-tiap orang berbeda sekali. Tidak harus saudara kalau sakit sembuh. Kadang-kadang Tuhan mau berbicara banyak melalui penyakit saudara. Tidak harus saudara punya masalah, disingkirkan masalah saudara. Tuhan ingin berbicara banyak melalui masalah saudara, agar iman saudara menjadi iman yang dewasa, iman yang sejati, iman yang hidup. Nah, di akhir khotbah saya, saudara, saya ingin mengutip dari seorang misionari. Seorang misionari ditulis satu buku, saudara, ketika dia menggambarkan masalah itu seperti gunung, dia katakan seperti ini. Ya, kalau saya ketemu dengan satu gunung dalam hidup saya, dalam perjalanan saya menjadi seorang misionari, maka jika Tuhan tidak izinkan dan tidak ngomong apa-apa supaya saya memindahkan gunung ini ke tempat yang lain untuk saya bisa berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan, maka apa yang dilakukan? Maka saya akan mencari cara, ya, mencari jalan ke atas gunung ini. Barangkali ada jalan yang sudah pernah ditapaki sama orang, ya, untuk melewati gunung ini. Tapi setelah saya mencari berhari-hari tidak ketemu dengan jalan di gunung ini, maka kalau perlu gunung ini saya akan gali, saya akan buat jalan baru, saya akan lobangi gunung ini, saya akan bongkar gunung ini, saya akan belah gunung ini, sehingga saya mendapatkan jalan yang baru melewati gunung ini. Saudara, apa artinya? Saya ingin katakan di akhir khotbah saya, sudah saatnya orang Kristen tidak hanya nyaman di iman yang memindahkan gunung. Kalau saudara punya masalah tiba-tiba, ya, saudara berdoa kepada Tuhan supaya saudara disingkirkan masalah. Tidak hanya seperti itu penyelesaiannya. Ya, level berikutnya adalah agar saudara punya hikmat, agar saudara punya ketabahan, kesabaran, penyempurnaan hidup. Saudara harus melalui satu iman yang luar biasa. Ya, dikatakan memang iman yang memindahkan gunung itu besarnya sebesar biji sawi kecil. Saya katakan iman yang kecil. Sudah waktunya orang Kristen harus berpindah dari iman yang memindahkan gunung kepada iman yang membelah gunung. Saya percaya hari-hari terakhir ini Tuhan akan melawat kita. Dia akan membantu kita menjadi orang-orang Kristen yang naik level di atas orang-orang Kristen yang biasa saja. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengar, bisa melihat macam apa yang kami miliki tentang iman itu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh melalui berbagai cobaan masalah yang menyempurnakan iman kami, yang membuat iman kami berkualitas. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau izinkan dalam hidup kami. Kami percaya kekuatan iman kami berasal daripada Tuhan saja. Dan kami percaya kami akan didewasakan, bukan karena kami menjadi orang yang tercipta dewasa, tapi kami melalui proses oleh Tuhan menjadi orang yang dewasa, matang di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.